يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا لطيف 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 يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تدخل بالرقب وتبرد بالقرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مقبل يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تفتح بالقلب وتفرج بالقرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتقرب مغفرة الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل من أمرت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا أرسلنا ظهيرا وباطنا مع حسن ظني بحضرتك يا منان. آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Gusti nyuwun ibu panjenengan sahat sayukuri sedaya kenikmatan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Gusti takkan bersah luluk dan percaya mungkin mari berkah dan sempurna sedaya. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Gusti takkan tersesat luluk dan percaya mungkin baik hasil dan sempurna segala. Amin ya Allah ya Rahman Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan diputarkan dari Allah Subhanahu wa taala bila mengakui min mahmudan akhlaqul afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, tawasulan dan juga wajah istighosa disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Sawadi. Semoga semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di luar atau yang baru datang, langsung saja segera menikmati hidangan yang di luar ya. Ada makan dan juga ada minuman, ada kopi dan teh. Silakan yang mau mengambil kopi dan teh ada di luar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai acara selanjutnya yaitu sambutan
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Nur Hafizur Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Bapak-bapak monggo maju nih kersane ketinggal, ibu-ibu juga monggo maju mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtaраmin, para alim, para ulama yang Allah taati, bapak-bapak sedaya kami beliau, wabil khusus Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Gandungan beserta Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Gandungan, pengurus-pengurus yang lainnya dan non-tatam yang ada, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini dalam keadaan apapun, kalau kesibukan yang jelas kesibukan banyak sekali, kita tetap menyempatkan diri untuk hadir di Lailatul Ijtima yang terdapat di Masjid Al-Hidayah pada malam ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, hanya rasa terima kasih atas kehadiran panjenengan dan sedaya pengurus Nahdlatul Ulama beserta jamaah Masjid Al-Hidayah. Lanjut aku panjenengan kata kok pilih segenap pengurus dalam menyediakan tempat maupun tidur-tiduripun yang tak berkenan menjadi panjenengan. Tak lupa berterima kasih kepada takmiriyah, ibu-ibu bagian belakang mempersiapkan kadegan Desa hari ini, Bu Sumardi dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan upaya panjenengan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mempunyai semangat dalam berorganisasi, namun anak-anak ini kayak namun untuk 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, apakah bisa seperti ini? Dengan insya Allah itu kita sudah berjanji. Bagaimana? Saya yakin kita yang sudah seperti ini umurnya rata-rata sudah di atas 17 tahun. Saya yakin jenenge menungsa itu tambah suwi tambah enom. Tambah enom napa tambah kewit, Bu? Tak kira tambah enom dibae tambah kewit. Lah nek skema iki men budi, Bu. Nah, sebelum kita berada di sana, monggo bersama-sama Cacung Taliwondo membuat generasi. Kalau di Nahdlatul Ulama mulai dulu itu sudah ada yang namanya Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Itu adalah satu-satunya. Kalau panjenengan tidak memanfaatkan itu, saya yakin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi entek, nggak mungkin koyo ini. Oh, saya masih ada, iya lek jamin umur kita panjang. Wong saiki jarang umur panjang.
Mari kita bersama-sama golek kader. Lah golek kader itu nanti kita tahu ya, kalau acara mulai arek SMP ngantek arek SMA, ya Allah, tanpa diberi undangan, tanpa diberi woro-woro, nomor siji tenan. Anakku ya. Bajune niku lho, bajune bondo-bondo dhewe. Gelem. Baju sing apik bisa. Tuku kerincing-kerincing ku lek mahal niku, tuku dhewe. Lah, kita bagaimana untuk menarik anak-anak seperti itu sebagai penerus kita? Ya, tentunya oleh cara yang disenangi anak-anak seusia SMP SMA. Nah, masukkan di penuh dan di PPNU, kita briefing di situ ono ahli dewi. Seperti PKPNU itu kan ada dia sendiri yang bagian briefing. Mungkin kita nggak bisa, mungkin, tapi ada yang ahli. Setelah kita kumpulkan di penuh PPNU itu, kita cari yang senior untuk membriefing dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap dari para alumni yang ada, tentunya itu semua kan ada bodohnya, tidak ada bodohnya untuk mengumpulkan anak-anak. Tentunya kita harus berhormat aja nih, terutama pengurus. Kalau sudah jadi pengurus ya, saya harap Rohman nomor 1 itu pengurus apapun, ketua apa kira Surya ada nanti dia nomor 1. Insya Allah yang lainnya atur dan anak-anak pun merasa terurusi. Insya Allah masuk ke penuh IPPNU itu tak sulit. Dan saya mohon kepada Bapak RT, Bapak RW itu mendorong putra putrinya termasuk dari warganya, mendorong bekerja sama dengan pengurus itu nanti yang bersinergi sebenarnya. Insya Allah kita akan kekurangan generasi. Cara lain di wis menjadi bulan kono penerusnya pakai nggak bakal ciri anti. Si ono sing mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang kita gini, anak kalau di penuh IPNU itu mangan opo lah seperti itu Pak. Durung-durung wis pesimis masa depannya gitu. Ayo wis, memang untuk masa depan itu ya sudah diberikan Allah. Yang kita sangoni memang, tapi jangan lupa nyangoni masalah agamanya. Itu harapan saya. Itu semua tidak hanya menjadi cerita. Saya pun dulu waktu SMA, alhamdulillah di sini sudah di kader juga, masuk di remaja masjid, yang kedua masuk di penuh, dan sebanyak kok sini yang menjadi penuh IPPNU generasi digital. Saya yakin orang-orang seperti itu akan kambuh di masyarakat. Minimal kalau menjadi pimpinan itu nggak akan mudoroti, insya Allah manfaat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan, sekaligus nanti ya apa caranya awak dewi di gandongan pada khususnya dan pada pada punya generasi penerus untuk mengganti kita yang tidak mungkin akan melungsungi. Jadi sudah ada. Saya mendengar dari pembawa acaranya, yang briefing kalau sing iso pembawa acara, mimpin istiqota, ya jangan ustadz lainnya ditampilkan juga sebagai penerus juga. Jadi semua ada sakitnya seperti kemarin, alhamdulillah sekarang oleh Allah itu sehat. Gak sampai
prei sih kok saya gitu, nggak sampai prei sehingga tetap berjalan. Mudah-mudahan antara Nahdlatul Ulama, langgar-langgar, masjid dan semuanya bisa bersinergi juga untuk menyambut lebih baiknya masyarakat Nahdlatul Ulama terutama dan Islam pada umumnya. Demikian ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al Hidayah yang telah menyampaikan beberapa ide-idenya. Kita tidak mungkin melungsumi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 01. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al Hidayah, yang kami hormati para pengurus Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Ketua RW di lingkungan 1, yang kami hormati Ketua RT di lingkungan 1, serta yang kami hormati dan kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf karena baru pertama kali ini saya menghadiri acara Lailatul Hikmah ini, karena beberapa waktu yang lalu pasti bersurat dengan acara saya, sehingga saya tidak bisa berkumpul seperti malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sedikit yang perlu saya sampaikan itu seperti tadi yang diutarakan oleh Bapak Nur Hadi, yaitu masalah generasi. Memang untuk generasi muda sekarang ini sangat sulit untuk diajak berorganisasi karena sudah ada istilahnya kecanduan setan gepeng ya. Setan gepeng itu HP itu dulu. Jadi kalau sudah main HP itu kita panggil itu susahnya minta ampun. Tapi kalau sudah untuk belajar aja, ambil. Tapi kalau kita kasih HP, nggak tunggu lama langsung diambil. Nah ini saya mohon perhatian dari Bapak Ibu semua untuk mengawasi anak-anak kita, karena teknologi sekarang ini banyak yang bermanfaat, banyak juga yang mudaratnya. Karena itu Bapak Ibu wajib untuk selalu mengecek HP anak-anak kita, karena tidak ada itu namanya tidak untuk anak-anak kita terlibat kriminal karena ketidakmampuan mereka untuk menganalisa apa-apa yang ada di hati kita, apa-apa yang ada di hati mereka.
mungkin klik sana klik sini ternyata itu mengandung konten-konten yang negatif. Jadi itu pesan saya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak, mohon selalu untuk mengecek HP-nya. Karena dengan kita mengecek HP, kita tahu keadaan anak kita. Dan kalau anak kita HP-nya itu selalu kita cek, otomatis anak itu menurut kepada kita. Tapi kalau HP-nya tidak mau dicek, berarti anak ini sudah ada apa-apa. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini ya sulit untuk diajak bicara. Semoga dengan ibu-ibu, bapak-bapak selalu mengecek HP anak-anak, generasi yang akan datang ini bisa lebih dapat kita banggakan. Karena memang negara Indonesia ini membutuhkan generasi muda yang memiliki rasa perjuangan seperti pendahulu-pendahulu kita. Satu lagi yang perlu saya sampaikan yaitu masalah pilkada. Ini kurang beberapa hari lagi kita melaksanakan pesta pemilihan umum. Mohon nanti marilah kita bersih-bersih untuk ke TPS untuk melakukan pemilihan sesuai hati nurani kita. Jangan sesuai pesanan ya. Karena kalau sesuai pesanan takutnya itu kita salah pilih. Nah kalau kita salah pilih, jangan-jangan nanti kita kumpul-kumpul kayak gini, nggak boleh itu. Semoga nanti pilihan kita tepat dan sebelum kita melakukan pemilihan, kalau bisa kita sholat istiqamah dulu, kita tunjuk, kita pilih pemimpin yang bisa memajukan kota Malang ini. Karena dengan pemimpin yang amanah, kita akan bisa meneruskan perjuangan dari para ulama kita dulu. Tetapi dengan kita salah pilih, ya akibatnya adalah kita sendiri. Mungkin itu aja Bu ya yang saya bisa sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami maturkan kepada Bapak Ketua RW 01, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Tanfidiyah PRK Logan-Logan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Munir. Kepada beliaunya kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus para syuriah, Nahdlatul Ulama Logan beserta seluruh jajarannya, pengurus Tanfidiyah beserta jajarannya, Bapak Ketua RW 1, RW 9, RW 10 beserta seluruh Bapak RT yang saya hormati, Banom, Sriman, Ansor, seluruh PBNU yang saya hormati, seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama dengan kompak kita hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya sing hadir di sini diberikan
ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ada hutang gogo dan lunas hutang. Hingga ada masalah dipun selesaikan masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sing sakit gogo ingkang dipun sembuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sedoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dipun akhiri kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para sedherek Allah hormati, alhamdulillah. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada takmir Masjid Jami' Al-Hidayah Gadongan yang telah menyediakan segalanya untuk keperluan Lailatul Istimewa Nahdlatul Ulama Ranting Gadongan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pula atas motivasi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir tadi untuk regenerasi, untuk pengkaderan Nahdlatul Ulama. Memang ini sangat penting. Kalau melihat kadang jamaah sholat, jamaah sholat ini sudah sepuh-sepuh, Allahu Akbar. Ya alhamdulillah, sing nom-nom alhamdulillah sudah mulai banyak. Yang muda-muda datang ke masjid itu semakin banyak. Namun demikian, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya memang nanti perlu ditata, perlu diajar. Karena itu peran dari generasi kula panjenengan sedaya, generasi Nahdlatul Ulama ini sangat penting untuk melakukan pengkajian. Dan lagi pula barangkali nanti Bapak pengurus LDNO juga berperan di sini. Setelah dakwah kita, cara dakwah kita mungkin juga perlu ada kreativitas. Jadi dakwahnya ngajak anak-anak muda itu perlu ada kreativitas. Beliau tadi Ketua Takmir menyampaikan mengajak para agniya untuk ikut berperan, karena untuk begitu perlu saja. Bisa jadi misalnya masjid, ada masjid musola langgar banyak sekali. Kalau sekarang itu namanya internet, wifi. Misalnya itu di masjid menyediakan, kemudian mengundang anak-anak muda dan terkontrol, kemudian waktunya sholat. Diadakan juga misalnya kegiatan-kegiatan apa olahraga atau apa begitu. Dan itu memang ketika kita mendatangkan yang namanya pembina, orang yang profesional, maka itu mesti ada pendanaannya. Dan dana masjid, dana musola, dana langgar itu sebenarnya ada, dana langgar, musola, masjid itu ada dananya. Maka ke depan barangkali nanti perlu dirumuskan kita bersama-sama untuk menggalang anak-anak muda itu. Bisa jadi masjid musola itu merumuskan kegiatannya apa, kemudian didanai dari dana-dana masjid maupun musola maupun langgar. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua yang saya sampaikan bahwa Indonesia ini alhamdulillah bisa damai, tenang, tidak ada gejolak sampai sekarang. Itu adalah salah satunya peran besar Nahdlatul Ulama. Bayangkan negeri Indonesia yang seluas ini, ternyata lebih dari 50%-nya itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Dan ajaran-ajaran Kiai Nahdlatul Ulama itu ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang memberikan rahmat kasih sayang kepada semua alam. Kepada orang yang bukan Islam juga rahmat, menjadi rahmat. Kepada orang suku apapun menjadi rahmat. Maka dari itu
kita ini punya ulama-ulama yang kadang-kadang khariqul adah. Khariqul adah itu di luar kebiasaan. Jadi ada ulama-ulama NU seperti misalnya Gusmi, Gusmi yang disebut di Tawasuli Ustaz Romadi tadi. Gusmi itu Yai Haji Hamid Serdiri dari Pondok Roso itu, beliau dakwahnya bahkan ke orang tukang becak, orang judi. Saya baca membaca kisahnya Gusmi bahwa beliau itu mendatangi orang yang minum minuman keras. Ketika mendatangi orang minum minuman keras, kemudian dilihat orang minum minuman keras. Setelah itu ditantang oleh Gusmi, kamu kuat berapa keras? Waduh, kok keras-kerasan, botol aja sudah mampu. Ambilkan, saya tingkat keras. Diambil. Setelah diambil, diminum. Itu kan aneh. Tapi setelah diminum itu ada orang kemudian melihat, kamu jangan lihat saya minum, tapi lihat yang ada di mulut saya. Kemudian orang itu diperlihatkan oleh Gusmi, di mulutnya ada apa? Ternyata mulut beliau itu seperti lautan Segoro. Jenenge lautan Segoro, sembarang yang haram atau jadi halal. Jadi luar biasanya seperti itu. Akhirnya apa? Ketika orang-orang peminum keras itu merasa kalah, akhirnya dia takruk, bersyahadat, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dari santri ini. Ya, setelah itu tidak minum minuman keras lagi. Itu salah satu contohnya. Ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama seperti itu. Dalam perjudian beliau juga begitu. Didatangi orang yang judi, orang yang adu jago. Maka beliau punya jago yang luar biasa, yakni kalah kabeh. Menangnya ternyata apa? Dengan doa, dengan Fatihah. Akhirnya orang-orang yang adu jago itu kemudian malah jadi santrinya Gusmi. Itulah dakwahnya pada masa itu seperti itu. Nah, dakwahnya sekarang barangkali pada para pemuda, ya monggo kita pikir-pikir bareng-bareng. Gimana caranya kira-kira dakwah kepada para pemuda itu seperti apa? Kesenangannya itu apa kira-kira? Jadi dakwah yang lunak, dakwah yang mengajak, dakwah dengan santun, itulah yang dilakukan oleh para ulama Nahdlatul Ulama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu saya sampaikan tadi di awal bahwasanya Indonesia ini tetap damai karena ada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu pula yang menjaga Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara kita sudah diputuskan dalam Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, bahwa Nahdlatul Ulama mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mengakui, padahal ormas Islam yang lainnya waktu itu tidak mau. Nah, ketika ada kiai kemudian ke luar negeri, ada yang ke Irak, ada ke Suriah, ada macam-macam. Kemudian mereka bertanya, kenapa di Indonesia tidak terjadi perang seperti di Suriah, seperti di Afghanistan, negeri-negeri Islam mereka banyak perang pecah belah. Kenapa? Karena Indonesia punya Pancasila. Semua orang beragama apapun dihormati, sehingga tidak ada perang, tidak ada permusuhan di antara sesama bangsa Indonesia. Juga demikian yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu ada ukhuwah. Ada 3 ukhuwah yang dikembangkan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Persaudaraan sesama orang Islam. Terus pulau Islam, kali dengan Islam, Muhammadiyah itu Islam, Akhirnya Islam bersaudara. Jangan sampai bermusuhan dengan orang-orang sesama Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Napa niku? Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan sesama sebangsa, sesama orang setanah air. Nah, kalau sudah sebangsa, ada orang Madura, orang Jawa, bermusuhan boleh nggak? Tidak boleh, karena itu masih saudara.
saudara. Dengan orang Dayak masih saudara, saudara sebangsa setanah air. Orang Papua, orang NTT, maka tidak ada perang antara Jawa dengan NTT, Jawa dengan Papua, tidak ada, karena diikat dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah persaudaraan karena sebangsa setanah air. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Apa itu? Persaudaraan sesama manusia. Pokoknya jin menungso itu bersaudara. Jadi manusia dimanapun berada seluruh dunia ini, maka itu adalah saudara kita, turunan dari mbah kita, yaitu Nabi Adam. Jadi sak dulur kabeh, karo wong Amerika, wong Australia, dan kita punya derajat yang sama. Kita tidak lebih rendah daripada orang Amerika, kita tidak lebih rendah daripada orang Inggris, tidak lebih rendah daripada orang Yaman, tidak lebih rendah dari umat seluruh dunia ini. Kita punya kedudukan yang sama. Nah, inilah yang diajarkan oleh para ulama kita, sehingga kita itu inginnya hidup damai, tidak ingin adanya peperangan, sehingga itu menyusahkan, menghancurkan bangsa-bangsa ketika itu terjadi peperangan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin, hadirat, kemudian pada seluruh jajaran pengurus RW, kemudian Surya, Nabilia, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan kita dalam Istimewa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disampaikan oleh MC bahwasanya kegiatan Lailatul Istimewa kita berdasarkan hasil musyawarah pengurus NU, juga dihadiri oleh Bapak RW, Bapak RT, bahwa kegiatan kita Lailatul Istimewa ini dilaksanakan 70 hari sekali. Jadi 70 hari sekali Arab Jawa untuk selapan dino, ini selapan 2 kali. Jadi Sabtu wage sekarang, Sabtu wage ngajeng boten, Sabtu wage berikutnya, itu Lailatul Istimewa. Insya Allah Lailatul Istimewa 2 Sabtu wage lagi itu bertempat di Langgar Baitul Awwabin RT Baitul Awwabin RT 7 RW 1. Jadi Pak RW setelah nyambut di sini jadi tuan rumah. Jadi RT 7 RW 1 di Langgar Baitul Awwabin. Lek nek kula tiyang kalender kinten-kinten niku tanggal 1 Februari. Sekarang November, nanti 1 Februari. Monggo kita sareng-sareng sedaya saged mangke mensiarkan acara Lailatul Istimewa ini. Mugi-mugi kula panjenengan dapat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu telah disampaikan dari Bapak Ustaz Munir berbagai apa yang telah disampaikan tadi, yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk mengkaderisasi NU di wilayah lingkungan satu ini. Semoga kita semuanya, bapak-bapak semuanya, sebagai pengurus semuanya pada malam hari ini yang hadir dan saya akan memberikan kesehatan, sehat doanya, sehat batinnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami hormati, sebagai acara selanjutnya yaitu pengajian atau kajian kitab kuning akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Mu'alim. Kepada Bapak Ustadz Mu'alim, waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menangkap kebenaran selatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatina ulama wa ulama al-aiza wa tankan sahibon para alim sesepuh bini sepuh wa bilafas dumatun Sayyidina Kabir Sayyidina Kiram beliau Rakyat Syuriah NU Gandungan Ustaz Somadi, dumatun beliau Ketua Tanfid Nahdlatul Ulama Bangga beliau Ustaz Munir Abdul Basit, sedaya jajaran pengurus, dumatun panjenenganipun beliau Ketua RW Tunggal, RW Sedoso, RW 09, sedaya RT ingkang rawuh. RT rawuh sedaya nggih. Alhamdulillah. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, fatah fatayat, rahimakumullah wa radiyallahu wa barakatum. Mungkin-mungkin kita sedaya tansah binaringan ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Dipertebihaken saking bala musibah sareng saking fitnah. Aku kala paring kesayangan dumateng kita, sae umur kita, barokah umur kita, barokah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang Sang muliakan, bil iktifa wal iktisar, monggo kita sareng-sareng belajar kitabipun Al-Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Babu birri walidayhi wa inobulana. Utawi iki ikubah jelasaken gawe bagus marang wong tuwa loro. Wa indulama sinawasa lakon dolim sapa wong tuwa loro. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipunmulyakaken Allah, mriki Imam Bukhari niku maringi pemahaman dumateng kita bilih dados anak niku kedah gawe bagus dumateng tiyang sepuh kekalih. Sinoso tiyang sepuh kekalih niku napa bapak ibu? Sinoso niku dolim dumateng anak-anakipun. Berarti secara tidak langsung bapak ibu, orang tua niku bisa berpotensi jadi orang tua dolim kepada anaknya. Pak, mirengaken nggih. Niki boten guyon, iki ngaji temenan. Nggih. Kula langsung malih. Posisi sebagai orang tua niku saged dados wong tua dolim kepada anak-anakipun.
Sinasa jenengan sering mireng sing biasane anakku durhaka karo wong tuwa, tapi temriki Imam Bukhari saja dumateng kita karo wong tuwa tapi durhaka karo anake. Kira-kira Nabi mireng napa menate yo. Biasane kita mireng anak durhaka kepada wong tuwa, tapi temriki Imam Bukhari saja karo wong tuwa durhaka karo anakipun. Bu, mun ngatur dereng nggih, sampun kula akhiri. Jatah kula 15 menit sampai 20 menit. Niku ngoten. Saat ini proses kondisinya pripun? Lho kok iso ono wong tuwa iku dolen kepada anaknya. Saat ini kita analisis bapak ibu. Saat ini kita pahami kanthi sesama. Ingkang dipun wasal dolen, mak menawi keterangan para wonten nggih nggih. Dolim niku nopo waktu syekh fi wali mahali nopo meletakkan sesuatu, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan porsi dan proporsi. Ya apa? Porsi istilahnya apa? Tidak sesuai dengan porsinya alias ngawur. Berarti dolim itu melakukan sesuatu ngerjakan ngamalakan sesuatu budi sesuatu itu tidak pas dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, itu disebut dolim. Berarti Bapak Ibu nanti kita gabungkan, kita sandingkan dengan orang tua dolim kepada anak, berarti orang tua itu tidak melaksanakan tugas sebagai orang tua yang baik, tidak melaksanakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bu, Pak, saat ini kota Pak jenengan, apa kewajiban orang tua yang harus dilakukan terhadap anaknya, Bapak? Dengan berkata seperti ya, Bapak, kalau kita kepada panjenengan, menarik dengan jarak mana pulau semua dengan Bapak. Kebetulan jarak kalau tanggap sepindah kemarin satu mawon kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nomor berapa? Yang paling gampang itu ngeten. Yang paling gampang kewajiban orang tua terhadap anaknya harus mendidik, mengajari anaknya ilmu-ilmunya Allah yang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW, alias orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu, ketika ada anak tidak mau sholat, ketika anak tidak mau menginjak kakinya di masjid, ketika anak tidak mau mendengarkan sebuah azan, jangan salahkan anaknya. Pertama, salahkan orang tuanya dulu. Salahkan introspeksi kepada orang tuanya. Maka jadi orang tua, mengapa anak saya mau menginjakkan kakinya di masjid? Mengapa anak saya tidak mau mendengarkan ceramah seorang ustaz? Mengapa anak saya tidak mau mengaji di TPI? Jangan salahkan anaknya. Karena Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi suci Bapak Ibu. Orang tinggal dari nampun nanti kira ngaku sekolah dengan bahkan kalau Ustaz tanyakan di Ustaz tanyakan dari kiai dalam ulama syuhi pun namun balik dia pun nanti pun nanti kira belum langsung pun langsung berarti kesempatan ada pengantar kita langsung juga mengantar dan alat mengamun lagi sesuai dari ini. Tapi guru maulud diulang soal beda. Setiap bayi yang dilahirkan ibu-ibu dengan lahir bayi dalam kondisi suci, bukan gajah dosa. Bapak-bapak titip jamin kepada seorang ibu kalau panjenengan ketika dilahirkan itu tidak punya dosa sama sekali. Tapi pada wali hawidani al-nasironi al-majisani al-kamakol
yang menjadikan anaknya itu jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, itu adalah kedua orang tuanya. Dan di sini letaknya Bapak Ibu, yang mencetak anaknya jadi anak yang karakternya A, karakternya B, karakter A, sifatnya kayak apa, itu tergantung kedua orang tua. Maka ketika orang tua tidak mengajari dengan didikan yang baik, didikan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang tua itu adalah zalim. Ya Ustaz. Oh, jawab. Tengok Bapak Ibu, berarti orang tua zalim. Tidak mengajarkan anak-anak didikan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti disindir beliau Pak RW, Pak Ketua dan Pak Kandir, pas dengan konteks kita bisa sampaikan. Berarti bagaimana orang tua mampu mencetak mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, cinta bagi Rasulullah, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedua orang tuanya Bapak Ibu, bukan yang lain. Makanya hati-hati. Maka memiliki wah itu lama meskipun orang tua Bapak Ibu berarti menunjukkan ada orang tua itu tidak mau mendidik anaknya, membiarkan anaknya sebatang kara. Ketika anaknya suka nomor sing gepek-gepek, suka dan sebagainya, itu jangan salahkan anaknya, salahkan diri kita seorang tua. Makanya ada ulama itu jauh lagi bejo-bejo wong tua ibu duwe anak sing memang di dalam kondisi tidak baik, ada kecacatan sejak bayi. Itu istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah anak itu yang bisa menderajat orang tua. Kenapa? Anak itu tidak akan siap masalahnya. Dan ketika ada orang, maaf, ketika ada orang tua diberi titipan seorang anak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa berbuat apa alias di dalam tidak majlis berarti apa ideal, itu adalah anugerah bagi kedua orang tua karena anak itu tidak ada melakukan suatu dosa. Karena itu istimewa amal bagi anak dan kedua orang tuanya, luar biasa. Selain itu jenengan Pulau kata sedoyo kok anaknya normal, itu ada kewajiban untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati-hati. Lalu kalau dikuatkan dalam sebuah hadis, asyadul adabi yaumal qiyamati man taraka ala jailan. Asyadul adabi Bapak Ibu. Ini kalau kita dengan penatenya, karena ini kalau kampanye terbukti-bukti mengampanyekan hadis ini. Asyadul adabi, asyadul itu isim mati, isim tahdid itu apa Pak? Yang paling tertinggi, berarti siksa yang paling tinggi, paling pedih yaumul qiyamati, besok wonten ing dina kiamat, man sapa wong sing dadi wong tuwa tak kaya meninggalkan sapa orang tua itu adalah anak-anak jadilah dalam kondisi bodoh, dalam kondisi kok boten nyamuk aja Mas. Tengok Pak, beri siksa dari orang tua bisa dari kiamat. Bukan orang tua itu meninggalkan sholat, bukan orang tua tidak puasa, bukan orang tua tidak pernah haji, bukan orang tua itu bukan. Tapi ketika orang tua itu meskipun rajin sholat, rajin saudara, rajin puasa, akan tetapi dia punya anak-anak yang durhaka, anak yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada baginda Rasulullah, itulah siksa yang paling pedih, itu siksa yang paling di atas segala siksa. Hati. Maka terbukti Imam Bukhari mewangi-wangi bahwa itulah kulil gori apa nonton tiada batas lain kulil gori yang intinya. Kalau dimana yang baratnya Pak? Ikut intinya tidak ada yang lain. Makanya Bapak Ibu jadi orang tua harus hati-hati, jangan semena-mena kepada anak. Itu pertama Pak, ketika orang tua tidak mau mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang ahlul ilmi. Dijarno anaknya orang ngaji, dijarno anaknya orang lembaga TPI,
dijarno, anaknya boten ten masjid niku dijarno. Nak sadang riyen zaman riyen sajange orang tuane niku koreksi ten guru TPK ini. Anakku ngaji ora. Nah ora langsung dipeteti ya. Napa dipeteti bapake dhewe. Saiki boten nggih, santri dipeteti kiyaine dilebono penjara. Saiki ngoten nggih. Sekolah napa niku peserta didik dipeteti sing di napa dimaksudna penjara guru. Nek sakniki ngoten, hati-hati Pak. Padahal kewajiban orang tua sing kewajiban itu boten guru, boten Pak, boten kiai ustaz, boten tak wong tuane Pak. Sing wajib mendidik wong tuane, bukan guru, bukan kiai, bukan ustaz, tapi orang tua sendiri Pak. Dengan wajib mendidik. Ketika dibuat didik sing berusaha jenengan, boten ustaz kiai. Boten Pak. Berhubung jenengan aku meningkat kata boten saged didik kanthi ilmu agama, ajeng diserahke dumateng ustaz, diserahke dumateng kiai, diserahke dumateng pak guru dan ustaz dan guru. Niku diserahke. Maka dalam konteks ilmu fikihnya ketika tidak ada pasrah wakalah, maka masih hukumnya ketetapan pada kedua orang tua. Maka ketika orang tua hukumnya wajib ada wajib ada akad taukil, menyerahkan harusnya Pak. Jangan nak jika seorang karena urusan diri orang tua dolim. Pak, aku serius. Ini maka jenengan gak ada anak sing wajib didik jenengan. Ini menaik sakit, serahkan dari sini serahkan Pak. Berarti serahkan pada kaum tinjau fikih pada ada akad taukil Pak. Menyerahkan ada akad wakalah. Oh jadi piano. Contohnya Ustaz, iki kula pasrah dumateng panjenengan anak kula supados dididik niku kula serahkan. Niku jenenge akad taukil Pak, menyerahkan. Itu mau memindahkan apa? Memindahkan bangsa ini tergantung jenengan yen kepengin dadi wong tua ingkang dolim napa boten, wong tua ingkang durhaka napa boten, terserah panjenengan. Matur boten dengan Pak boten iki. Dengan yang saya sedaya iki alhamdulillah aman tunggal. Siapa kali? Orang tua termasuk dolim adalah pilih kasih terhadap anak-anaknya. Pak Bu, menawi jenengan mau pilih kasih terhadap anak-anaknya itu termasuk dolim. Contoh, jenengan gada anak sekarang, gada Tegal atau adalah gada Tegal tanah 4 bintang, sedang hidup setunggal-setunggal. Jenengan bangun rumah, biar kudu habisnya kudu sama. Nak boten ngoten kudu jalan ngapura paling arah panjang. Nak boten doleh panjenengan. Gansen. Doleh tak cerita ada orang tua. Kira-kira ngapunten bagi. Saat dene jenengan dados anak, kakak jenengan diparing kali hektar, dengan setengah hektar. Kamu apa gerbang? Nah betul gak? Kamu wali panjenengan. Yakin wali jenengan. Tanganku kira hektar, aku setengah hektar, saya tak syaket. Kamu kan jalan tadi. Nah boten gerbang dengan wali pak jenengan. Tapi betul mau kalau segi. Pasti gerbang kalau semua tergerbang. Gerbang akhirnya, yo bisa ketika ya apa akhirnya terpaham mungkin. Akhirnya diusut, akhirnya bulan warisan. Makanya bapak ibu orang tua harus nomor adil. Sama antara anak-anaknya jangan pilih kasih. Ketika pilih kasih itu mencerminkan apa? Kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak sesuai apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu, kita berhati-hati.
Karena memang dados wong tuwa niku saged ngabrajate inggil, saged derajate mandang, tergantung amal ibadah kita. Aku kadang ketika anak-anak panjenengan ingkang sakmangke, anak-anak panjenengan ketika sampun ageng dengan sampun kapundhut, niku sing ndongakno mboten tangga jenengan, Pak. Iku anak-anak panjenengan. Ketika anak panjenengan di dalam hidupnya tidak adil, kira-kira ndongakno mboten wala Pak aku bisa. Kayak sing ketek gas wong kok ndongakno wis ngatek botol gak. Ngoten mboten. Karena tentang akhirnya nyedekai 100.000, ayo turunan bareng-bareng nyedekai berapa? Lo kowe kan sampai dikasih roti tak aku senang hitam kok ya udah. Akhirnya apa Pak? Akhirnya kok antar anak tidak rukun, ketidakrukunan penyebab orang tua namun dosa nih gara-gara tidak rukun anak-anaknya Pak. Lumpur beda kasihnya Pak orangnya toh anak berada kalau orang tua boten malah asine wong tua sing berada karo makanya Bapak itu memiliki Imam Bukhari wah itu lama meskipun wong tua itu dole berarti amal tua dole wong tua tidak hati-hati Pak. Mugi-mugi kita diselamatkan diri Allah Subhanahu wa taala saged dados tiyang sepuh ingkang adil dados tiyang sepuh ingkang saged mulyakaken anak nggih saged bimbing kanthi sae misalkan para ustaz dumateng kiai nggih saged napa istiqomah tahlilan istiqomah yasinan istiqomah hadir majlis taklim aktif wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid dan senantiasa hati anak itu tergantung atau mengikat kepada masjid ada sama beribadah kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten nggih mekaten saking apa ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi saged ingkang kawula aturaken wonten manfaatipun diri Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking kula tutup menawi wonten ingkang badhe saged monggo namung wonten langsung monggo. Nggih monggo. Langsung mawon Mas Mudi, kita itu sebagai orang tua tapi sudah maksimal ngasih pengarahan, juga ngasih contoh, tapi akhirnya tetap dalam kehadiran yang besar itu apa termasuk yang 10 boleh tapi boleh. Kadang kita itu sudah ngasih contoh, terberani, sudah dipasrahkan ke ustaz atau kiai, tapi lalu tetap ada digunakan ikut usaha kita itu termasuk kita dikatakan orang tua yang boleh nomor tersebut itu pun pasar mesti Allah itu tersebut karena boleh digunakan belum. Kewajiban orang tua niku mendidik menawi boten saged mendidik ngajari diserahkan ulama ustaz guru ustazah atau guru menawi sampun diserahkan dibimbing diarahke kok tetap mahal maksiat kita kembalikan inna huda hudallah. Berarti petunjuk kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih ada usaha untuk membimbing, mengarahkan anak untuk menjadi anak yang lebih baik, anak yang tambah baik dan semakin berlaku kebaikan, berarti kita sudah gugur kewajiban kita. Yang masuk di dalam kategori hadis itu mantaroka, orang yang sama sekali tidak pernah memberi bimbingan pengarahan kepada anaknya. Isone namun nesoni marahi emosi karo anak. Katanya kata orang tua bisanya hanya memarahi anak bukan menasehati. Terus apa benar? Kebiasaan orang tua itu tidak menasehati tapi memarahi. Kalau
Padahal itu salah. Ketika anak dimarahi, anak tidak akan patuh, itu pasti. Kenapa? Bil pertama langsung bil hikmah wal mau'izah hasanah, bukan bil amarah. Boten. Mari rumusnya ketika orang tua memarahi, anak tidak akan percaya. Hanya apa? Hanya takut. Percaya dengan takut itu beda. Kalau percaya akan dipakai selamanya. Kalau takut, nama orang bapak ibu butok tak lakoni, tak lakono. Ya tak senengku, bibi itu anak. Ini mana? Nah, dengan demikian kalau seperti itu, menawi sampun diserahkan dididik sesuai dengan ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok masih berbuat yang kurang baik, berarti kita kembalikan inna lillahi wa inna. Berarti petunjuk hidayah itu hak milik Allah. Tidak ada siapapun yang diberi wewenang untuk bisa menunjukkan orang cukup Pak Mudin. Berarti apa? Sudah gugur kewajiban kita. Ketika sudah dipondokkan, diserahkan yang lain, berarti kita tapi, namun sekarang berperkara sudah ngomongin penuh kata-kata. Kata semakin kata disampaikan. Berkata dengan sakit kebetulan Allahul Taufiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Mu'alim, semoga bisa menambahkan ilmu yang manfaat bagi pribadi kita masing-masing. Semoga bisa menjadikan ilmu yang manfaat untuk keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rangkaian acara Lailatul Ijtimah pada malam hari ini sebentar lagi akan kita usaikan. Namun sebelum ditutup dengan doa, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Lailatul Ijtimah selanjutnya nanti ada di Musola Baitul Awwabin RT 7 RW 1 Kelurahan Banyuwangi, utaranya Indomaret atau Alfamart yang baru itu, di gang pos tingkat sekitar 70 hari lagi ya. Nanti pasti akan ada undangan yang akan kami sampaikan kepada panjenengan sedaya. Pengumuman kedua bagi jamaah semuanya, jamaah NU, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin mendapatkan RT 7 RW 1 Kelurahan Banyuwangi, utaranya Indomaret atau Alfamart yang baru itu, di gang pos tingkat sekitar 70 hari lagi ya. Nanti pasti akan ada undangan yang akan kami sampaikan kepada panjenengan sedaya. Pengumuman kedua bagi jamaah semuanya, jamaah NU, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin mendapatkan amplop S3 Sodako Sedino Sewu, bisa menghubungi pengurus RNU. Ini infak harian sampai kepada sosial NU ya. Bisa nanti diambil setiap minggu, bisa diambil 1 bulan. Nanti yang berkenan bisa menghubungi PRNU yang terdekat, misalnya di wilayah RW 9 bisa di sana ada Bapak Mutari di RT 2 ya, dan juga di wilayah RW 10 ada Bapak Saji dan juga Bapak Eko, bisa menghubungi beliau-beliaunya. Yang ketiga kalinya pengumuman selain masjid atau musola wilayah Gadongan yang ingin mengajukan untuk mendatangkan Lailatul Ijtimah bisa juga menghubungi PRNU ya. Misalnya ada acara
haul, acara apapun yang berkaitan dengan kegiatan itu bisa menghubungi pengurus ranting NU Gadongan. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah berakhirnya yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Mu'alif dan pengumuman tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah barokahnya. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sebagai penutup doa kami berikan kepada panjenengan Bapak Haji Ismail, kami persilakan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhil niyati wa ala kulli niyatin shaliha bi niyati du'a wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna mutaba'ata nabi wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama bi ahli sunnah wal jamaah wa amitna bi mautil ulama wa amitna bi mautil syuhada wa syuhra yawmal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al amiyah. Alaihimus salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Monggo Bapak Ibu hadirin yang belum atau makan, silakan langsung saja ke kantor masjid. Monggo Bapak Ibu semuanya saja langsung saja untuk mengambil makanan di ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Apa foto monggo itu mun siapakan pun bakul monggo dahar emat itu Pak Mutari barang itu monggo